Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Ya, nah sekarang hari ini saya akan melanjutkan yang ada di slide dulu saja yang sangat fundamental ya. Baru nanti mendalami satu-satu. Eh, sudah kelihatan? Ya, Sudah, Bapak. oke. Jadi terakhir saya sudah bahas. eh, nah ini Martin Karplus ini lahir tanggal 15 Maret, kimia komputasi di bawah Himpunan Kimia Indonesia dan Masyarakat Komputasi Indonesia ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin bahwa computational chemistry akhirnya dianggap satu bidang ilmu yang dianggap sebagai satu subdisiplin yang sah sebagai apa namanya? Sebagai suatu sub bidang sains gitulah ya. Nah, alasannya salah satunya karena bisa menjadi alat penemuan ya, itu kan data-data lalu akhirnya ditemukan keteraturan di antara data ya. Kalau ini mengembangkan teori lalu melakukan deduksi matematika dari teori itu kan. Jadi ada deduksi integral, diferensial atau apapun lah, deduksi matematika. Nanti hasil deduksinya diubah jadi angka apakah sesuai dengan ini. Kalau sesuai cukup baik gitulah ya. Kalau computational chemistry menerjemahkan persamaan matematika yang semakin rumit ini yang tidak bisa diselesaikan pen paper, akhirnya menghasilkan satu bidang sendiri, computational chemistry ya. Sebetulnya ada satu lagi akhir-akhir ini. Ini kan kalau bahasa sainsnya, kalau kita lihat di halaman berikut, sebetulnya ada 4. Eh, Observation. Jadi kalau chemistry saya tidak tuliskan yang ini ya, tidak ada observational chemistry. Kalau science ada observational science, experimental science, theoretical science, computational science. Coba apa bedanya? Oh ya, saya ingatkan ya, tiap pertemuan selalu Sokratif itu siap ya, untuk supaya ada interaktivitas ya dalam kuliah ini. Karena kalau online kan masalah seriusnya adalah ada peluang untuk akhirnya ketiduran misalnya gitu ya, apapun lah. Nah, sekarang dicoba eh, jawab itu rumsnya masih ingat ya, UI S2 kimia ya disatukan, duanya angka. Coba short answer, kalau short answer selalu tuliskan NPM dengan namanya. Setelah itu, setelah submit baru jawabannya ya. Nah, yang saya tanyakan adalah apa bedanya observational science dan experimental science menurut Anda ya. Ses Kira-kira saja lah, bisa diperkirakan. Ini masih muter-muter ya. Coba saya kasih waktu semenit lah ya. Anda udah bisa ngelihat isian? Sudah, Bapak. Udah, oke. Sip.
Oke. Eh, jawabannya ini di tempat saya kok komputernya agak lambat jaringannya. Iya, eh, baru 3 jawaban. Saya tunggu lagi lah sebentar lagi. Pak, maaf, pertanyaannya boleh diulang kali ya, Pak? Saya agak ketinggalan tadi pas dengarnya. Ah, Agak Oke, macet-macet juga pertanyaan. soalnya sinyalnya. Saya tulis, oke. Saya tulis di chat ya. eh, Apa di Zoom-nya? Perbedaan antara observer. Ya, itu saya tuliskan. Terima kasih. Sampai minimal separuh lah sudah menjawab ya. Baru kita lanjutkan. Sedikit pertanyaan, ini yang menulis Ayu itu maksudnya yang nama lengkapnya Ayu Ristiani atau Ayu apa? Iya Halo? benar Pak, Ayu Ristiani. Oke, iya ya. Kakak maaf atas nama Iqbal belum bisa join Pak, sedang ada kendala jaringan. Oh, Muhammad Iqbal. ya kalau gitu saya share kalimat alamat panjangnya saja ya. Coba bisa copy invite link. Saya kirim, kasih tahu aja, dilihat di grup ya. Ini Oke baik Pak. semoga itu benar. Mestinya benar. Kalau hari ini Sheila masuk? Masuk ya? Ada Pak Sela. Oke, sip. Oke, kita lihat. Sudah separuh lebih ya. Secara umum sudah benar ya, umumnya semua sudah tahu. Jadi tidak ada manipulasi alam oleh manusia, gitulah ya salah satu kalimatnya. Tapi kalimat lain ini banyak penjelasannya sudah bagus ya. Kalau eksperimental ada perlakuan manusia terhadap objek ya, di mana objek ini ada di alam ini, gitu kan. Nah, salah satu contohnya misalnya, contoh kalau misalnya Galileo Galilei kan sudah terkenal ya, untuk
penelitiannya atau teorinya yang terkenal itu masuk observational science atau computational science? Atau apa? Experimental science. Ini saya sebentar. Copy dulu. Nah, coba true false. Tapi mestinya sudah gampang ya. Galileo Galileo itu true observational science atau false experimental science. True observational, false experimental. Jadi apa yang kita bahas ini adalah untuk menempatkan kimia komputasi itu dalam peta keilmuan itu adanya di mana kira-kira gitulah ya. Termasuk peta keilmuan kimia. Baru sepertiga menjawab true false saja ya. True itu observational, Galileo Galilei. False itu experimental science. Oke, berikutnya. Jadi 57%. Belum semua jawab sih sebetulnya, tapi cuma beberapa gelintir yang belum. 57% sekarang berubah menjadi 56% bilang true. Mayoritas masih benar, tapi terlalu banyak yang salah ya. Kalau Galileo itu kan tidak memanipulasi objek bintang-bintang, bulan, matahari kan, cuma mengamati apa adanya. Jadi itulah observational science ya. Kalau ya artinya tidak ada, dulu dia tidak memindahkan bulan, matahari, bintang ke dalam laboratorium gitu ya misalnya. Jadi jelas itu observational science. Oke. Kalau Newton, satu lagi pertanyaan lagi deh. Kalau Newton, hukum Newton tentang gravitasi, kan dia yang mengukur akhirnya gravitasi 9,8 meter per Nama detik. aku Afitan Rahmin. Benar. Dinempel. Ini Udah. bocor. Suara siapa ini bocor? Ini ada suara bocor, siapa itu? Oke. eh iya, sekarang dijawab pertanyaannya, saya ulang. Apa tadi? Kalau hukum Newton tentang gravitasi ya, yang persamaan gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat, itu kan yang pertama kali menentukan adalah Newton ya. Itu experimental observational science true atau experimental science false? Yang true eksperimental ya Pak ya? Yang false Yang true observational. Oh, masih kayak tadi ya? Ya sama Ya. urutannya sama urutannya. Observational untuk true, experimental false. Kalau Newton tentang gravitasi. Kalau Lavoisier, kalau Anda bisa menjawab ini dengan benar, Lavoisier, misalnya hukum Lavoisier itu experimental observational science atau experimental science, tentu Anda bisa menjawabnya, mestinya ya sangat jelas.
Jadi ini yang menjawab true, saya percepat aja 17%, false 83%. Nah, ini lebih bagus lagi, mayoritas sudah benar. Kenapa? Karena Newton itu tidak menunggu di bawah pohon apel gitu misalnya sampai apelnya putus jatuh lalu diukur posisinya di setiap saat gitu ya. Kalau itu memang observational science ya. Tapi dia menyuruh mahasiswanya untuk naik ke menara Pisa yang miring itu menjatuhkan batu. Lalu diukur posisinya. Artinya ada peran mahasiswa untuk membawa batu itu ke atas, itu sudah experimental science ya. Jadi sudah di atas 80% menjawab benar, bagus. Jadi kalau Lavoisier misalnya hukum kekekalan massa ya, jelas dia tidak menunggu besi sampai berkarat atau apalah ya reaksi kimia ditunggu sampai berjalan, tapi dia mencampurkan zat-zat kan, reaksi ditimbang sebelum dicampurkan, lalu setelah dicampurkan bereaksi menghasilkan hasil reaksi ditimbang lagi. Sedang masanya tetap. Nah itu jelas experimental science. Itulah alasannya kenapa di kimia tidak ada observational science, karena sejak lahirnya kimia modern yaitu Dalton, Althusser, Proust dan sebagainya itu langsung melakukan eksperimen ya. Jadi dalam kimia, karena itu dalam kimia tidak dimunculkan di sini observational chemistry gitu ya. Nah kuliah kita tuh ini gitu kan ya kira-kira. Lalu nah ini science juga, ada experimental science, ada theoretical science, ada computer science. Ini nanti ada satu lagi yang nanti coba kamu pikirkan setelah kuliah ini, ada tambahan satu lagi akhir-akhir ini muncul, apa science gitulah ya, nanti kamu pikirkan deh. Jadi sejarahnya mula-mula observational mungkin ya, lalu eksperimental misalnya biologi masuk hutan melihat apa pola-pola tulang daun gitu ya, lalu diklasifikasi berdasarkan pola-pola itu gitu kan, berdasarkan bentuk daunnya. Jadi itu pembagian taksonomi tumbuhan berdasarkan morfologi ya, berdasarkan morfologi. Itu experimental science, masih observational science karena daunnya tidak dipetik, cuma masuk hutan, perhatikan, dicatat gitu ya. Tapi kalau sudah daun itu dipetik lalu kultur jaringan atau kultur sel atau apapun, nah itu sudah experimental science. Cukup jelas ya. Nah, kimia sendiri sebetulnya dari berdasarkan objek di alam ini yang diteliti, yang dikaji, sebetulnya cuma 3. Padahal selama ini kita kenalnya berapa? Silahkan sebut yang dianggap utama. Dan nggak usah pakai Sokrates lah. Silahkan di chat atau open mic. Berapa sub bidang kimia biasanya? Berapa bidang yang utama? Ada Silahkan. Berapa? ada 3 Pak. Ada 3 Ini atau 3. 5, 2 lagi apa? Biokimia, kimia fisik sama analisis. Ini ada, ini biokimia udah. Oh, kimia fisik dan analisis Pak yang belum. Iya, ini yang saya tulis di bawah kan jadinya ya. Ah ya, oke Pak. Ya kan? Jadi Ya, Pak. di mana tempat kimia fisik dan kimia analitik? Karena di banyak buku kadang-kadang dibagi 5. Kimia organik, kimia anorganik, biokimia, dan ini. Nah, pembagian atas 5 itu sebetulnya sering disebut sebagai, saya tulis di kanan bawah tuh, historical accident, kecelakaan sejarah. Kebetulan saja dari perkembangan keilmuan kimia lalu jadi 5 aja pokoknya. Karena tidak dibagi secara itu. Jadi kalau kita punya misalnya bidang-bidang misalnya saja di sini, ya misalnya saya tulis di chat ya misalnya, supaya urutannya tidak teratur. Oh ini ada yang sudah nulis. Saya buat urutannya agak berbeda deh. Saya copy dari yang sudah ditulis Surya ya. Saya pindahkan ini ke sini. Nah, misalnya begitu, bisa dibaca ya. Ini kimia analitik sebetulnya ya, analisis itu kerjanya, kata kerjanya ya.
Kimia analitik, biokimia, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik. Misalnya kita urutkan seperti itu. Nah, Anda baca di chat ya. Maka itu seperti membagi penduduk Indonesia atas perempuan, ya kimia analitik anggap perempuan gitu ya. Lalu dokter, nelayan, guru, anak-anak. Gitu. Ada dibagi 5 kan ya, misal penduduk Indonesia dibagi 5. Yang pertama wanita, yang kedua dokter, yang ketiga nelayan, keempat guru, kelima anak-anak. Apa yang aneh? Ada gendernya, Pak. Yang Tidak perempuan sekadar Iya, padahal 3 di tengah itu berdasarkan apa? pekerjaan. profesi. Pekerjaan atau profesi kan ya. Mestinya tidak ada muncul wanita atau anak-anak kan. Wanita berdasarkan gender, anak-anak berdasarkan umur. Kalau berdasarkan umur kan mestinya apa misalnya apa ya zigot atau apa namanya itu. Lalu bayi, balita, remaja, dewasa, manula, tamat misalnya gitu ya. Jadi itu berdasarkan umur. Kalau berdasarkan profesi tadi nelayan, dokter, guru atau apalah. Nah, kimia analitik wanita, misalnya wanita, pria dan sebagainya. Jadi pembagiannya tidak masuk akal ini. Yang pembagiannya cukup masuk akal adalah kalau kita membagi 3 ini karena ini berdasarkan objek yang dikaji. Ini adalah benda mati, ini dari yang sel hidup awalnya diperkirakan begitu ya awalnya. Padahal ternyata alkohol yang hasil fermentasi misalnya tetap bisa dibuat juga dari minyak bumi misalnya gitu ya. Tapi di masa lalu dikira yang dari makhluk hidup ya hanya unik hanya bisa dibuat oleh makhluk hidup dulunya ya sempat ada keyakinan gitu. Tapi intinya ini membedakan berdasarkan material yang dikaji. Ini sering disebut benda mati, ini sama-sama berasal dari makhluk hidup, tapi bedanya apa bedanya organik dan biokimia? Organik dan biokimia. Kalau menurut Di saya, sini saya tuliskan. Ya, organik, silakan. oke. Menurut saya organik itu dari reaksi-reaksi dari, misal kalau misal organik itu kayak hidrokarbon, kebanyakan organik itu di hidrokarbon. Kemudian kalau dari biokimia itu lebih kayak hasil dari metabolisme makhluk hidup seperti itu, Pak. Iya. Itu sepengalaman Ya, saya. kira-kira benar lah. Ya, kira-kira cukup tepat. Tapi kalimat jelasnya gini lah. Zatnya bisa saja sama yang dibahas. Misalnya sama-sama alkohol. Atau sama-sama karbohidrat. Atau sama-sama membahas apa polivinil alkohol ya, atau vinil alkohol misalnya gitu ya. Tapi perbedaannya adalah dari reaksi yang dikaji ya. Kalau biokimia reaksinya dalam tubuh terutama disebutnya metabolisme tadi udah disebut, sedangkan kimia organik lebih membahas reaksi-reaksi di luar tubuh. Ya, in vivo, in vitro. Jadi ya, biokimia itu proses in living organisms gitu kan. Kalau organik proses-prosesnya proses reactions outside the organisms. Itu fokusnya walaupun bisa ada overlap ya, tapi lagi-lagi ini pembagian berdasarkan objek yang dikaji. Nah, kalau lebih lengkapnya ini akhirnya. Nah, dari sini kelihatan kimia komputasi adanya di mana. Ini kan. Jadi ini pembagian berdasarkan objek yang dikaji. Objeknya dalam hal ini objek di alam ini gitu ya. Ini berdasarkan landasan keilmuan untuk memahami objek-objek itu dari sisi struktur, dinamika, atau energetika. Misalnya kuliah apa yang berkaitan dengan dinamika? Silakan disebut. Termodinamika, Pak. Termodinamika di sini. Termodinamika lebih di sini. Oh, Walaupun bisa aja ada proses, tapi sebetulnya prosesnya lebih dari satu keadaan ke keadaan lain, tapi selama di antaranya tidak dibahas. Pokoknya misalnya dari tekanan sekian lalu menjadi tekanan sekian, tapi lebih keadaan awal, keadaan akhir kalau termodinamika. Jadi termodinamika lebih tepat di sini. Kalau yang ini apa? Silakan.
Come on. Salah satu coba. Gaya, Online. Hah? gaya, Kinetika kimia. gaya. Iya, kinetika kimia, betul kan ya? Kinetika termasuk stoikiometri juga bisa dianggap di sini karena reaksi kimia kan berubah dari satu zat ke zat lain misalnya gitu ya. Jadi dinamika itu, tapi yang ada konsep-konsep dari fisika seperti laju dan sebagainya itu ini di kinetika kimia kan ya, ada laju reaksi. Kalau struktur ya gampang lah, ini struktur atom, struktur molekul, ikatan kimia dan sebagainya kan. Tapi ada yang berada di lebih dari satu lingkaran ini, misalnya elektrokimia. Dari satu sisi bicara dengan reaksinya, tapi di sisi lain bicara tentang bahwa itu digunakan untuk menghasilkan energi listrik misalnya dari energi kimia misalnya gitu kan ya. Jadi ini pembagian berdasarkan landasan keilmuan untuk memahami kimia. Ini berdasarkan metodologi penemuan yang tadi sudah saya bahas di awal. Nah, ini salah satunya computational chemistry. Kalau ini berdasarkan tools, maksudnya tools untuk mengkaji ini maupun ini. Gitu. Jadi mengkaji organik misalnya. Kan ditanya, kalau kita punya cuplikan senyawa organik, itu apa isinya? Ada zat apa saja, berapa banyak atau kadarnya masing-masing berapa, dan bagaimana memisahkannya. Akhirnya ini disebut ilmu apa? Silakan disebut. Ilmu apa ini? Analisis. Ini kimia analisis, tapi ini analisis ada istilah khususnya apa? Kualitatif bisa, Kak. Apa? Kualitatif. Iya, analisis kualitatif, ini analisis kuantitatif kan? Iya. Ini separation chemistry sering disebut, ya, kimia pemisahan. Kayak kromatografi, HPLC, terus ekstraksi, dan lain-lain kan, untuk memisahkan. Nah, selanjutnya, ini akhirnya tiga-tiganya disebut kimia analitik gitu kan ya. Yang ini disebut kimia fisik. Jadi sebenarnya pembagian 5 bidang organik, biokimia, anorganik, kimia analitik, kimia fisik itu jadi tidak sistematik, lebih sistematik kalau kita lihat sebagai dia triad-triad semacam ini kan. Berdasarkan landasan keilmuan, karena kimia fisik itu sebetulnya bukan, nah ini saya sering tanya juga di awal dalam kuliah. Apakah kimia fisik itu adalah kimia yang mempelajari sifat-sifat fisik atau objek-objek fisik? Itu definisi yang salah. Kalau misal objek-objek fisik bisa masuk ke sini kan. Tapi bukan objeknya yang penting, tapi kalau fisika adalah ilmu yang menggunakan bidang ilmu kimia yang menggunakan fisika untuk memahami kimia, gitu kan sebetulnya yang lebih tepat. Bukan sifat-sifat fisik. Walaupun sifat fisik akhirnya dibahas memang. Tapi lebih kenapa kok sifatnya seperti itu? Nah, akhirnya digunakan ilmu fisika. Fisika kuantum, fisika dan lain-lain. Ya. Saya kira cukup jelas ya ini bahwa kimia itu sebenarnya kalau mau dipandang secara lebih tepat gitu, jangan dibagi atas 5 bidang. Walaupun 5 bidang pembagian manusia boleh-boleh saja lah. Ada orang analitik, ada kimia fisik. Pembagian manusia kan tidak harus selalu masuk akal gitu ya. Tidak harus logis. Tapi kalau memandang ilmunya itu harus kita pikirkan cara yang lebih logis. Nah, kimia komputasi artinya tidak memang dia menggunakan teori-teori dari kimia fisik, tapi tidak bisa kita bilang bahwa dia bagian di sini, karena itulah awalnya dianggap bagian dari sini. Theoretical chemistry ya, theoretical chemistry dan computational chemistry itu masuk ke sini karena banyak menggunakan teori-teori dalam kimia fisik atau dalam fisika. Tapi sebetulnya itu masuk kategori yang lain. Buktinya apa? Kimia komputasi akhirnya bisa dipakai untuk organik, bisa untuk anorganik, bisa untuk biokimia. Ada aplikasi-aplikasi molecular docking atau apa segala macam di sini. Ada aplikasi untuk kristal anorganik, ada quantum espresso misalnya nama aplikasinya. Ini untuk Gaussian atau NWChem segala macam lebih banyak untuk organik misalnya. Jadi artinya penempatannya jangan disimpan di sini. Kimia komputasi suatu cara pembagian yang berbeda berdasarkan metodologi penemuan. Karena itu ini bisa nyambung ke sini. Sama seperti ini bisa nyambung ke sini. Kan ini organik ada, atau yang ini dulu lah.
Organik kan kita bicara tentang gugus fungsi strukturnya ini. Ada dibahas dari sisi reaktivitasnya, mana yang cepat, mana yang lambat. Ada reaksi yang nukleofil yang bagus, yang tidak bagus, gitu kan, itu artinya dinamika. Bisa membahas juga, atau SN1, SN2. Yang satu mekanismenya orde 1, yang satu orde 2, gitu kan, itu kan dinamika sebetulnya kinetik kimia. Tapi bisa bicara energetik juga, mana yang stabil dan tidak stabil misalnya kan ya. Oke, biokimia gitu juga kan, struktur karbohidrat, lemak, lipid dan sebagainya. Lalu ada kinetika enzim misalnya. Lalu ada bicara juga pakai delta G dan lain-lain kan, untuk kestabilan suatu zat di dalam tubuh. Nah, dengan diagram ini kamu tahu posisi kimia komputasi ini ada di sini sebagai salah satu dari 3 metodologi penemuan, tapi bisa digunakan di sini, di sini, di sini, dan bisa dijelaskan dari sisi ini. Bisa mengkaji sisi struktur, bisa melihat energi pengaktifan misalnya. Jadi yang menariknya dari kimia komputasi adalah bukan hanya energi reaksi dan hasil, ini juga bisa dihitung. Sehingga bisa tahu mana mekanisme yang lebih mudah, mana yang lebih sulit. Kalau tinggi, mudah atau sulit? Energi pengaktifan tinggi. Silakan. Sulit, gampang Sulit, ya. Pak. Jadi kalau pendek ya artinya mudah. Jadi sederhana sekali kan. Nah, itu mencari energi di sini itu sebenarnya masuk ke dinamika. Tapi mencari energi awal dan akhir, reaksi dan hasil itu sebetulnya masuk energetika. Karena itu delta H kan, kalau awal dan akhir. Tapi kalau udah berapa hambatannya gitu ya, itu sudah masuk dinamika. Nah, kimia komputasi bisa masuk ke sini semua, atau bahkan bisa untuk analitik, misalnya separation chemistry, bagaimana interaksi antar fasa diam dan fasa gerak bisa dihitung kekuatannya, binding energinya, kekuatan tarik menariknya dengan kimia komputasi. Jadi dia bisa membantu ini. Nah, dengan penempatan gini jadi kita tahu bagaimana peran masing-masing bidang. Gitulah ya. Nah, jadi kalau kimia komputasi akhirnya bisa mengkaji atom. Ini kalau kaitannya dengan pendidikan kimia. Untuk ada di dunia lambang katanya H2O misalnya ya. Ada dunia makroskopik air yang kita lihat bening itu. Atau atomic world, yaitu saya sering sebutnya Mickey Mouse. Tahu kenapa saya sebut Mickey Mouse? H2O, kan Pak, bentuknya kayak Mickey Mouse. Iya, betul. Jadi kepalanya itu O-nya, Kepalanya lalu O, telinga 2 biji itu adalah H-nya gitu kan H-nya. ya. Iya, nah itu artinya jadi atomic world kan. Ini Mickey Mouse-nya, ini beningnya, ini adalah. Tapi ada yang katanya di SMA di Amerika ada yang nanya guru SMA, what is the formula of water? Katanya ya. Lalu just jawab salah satu muridnya HIJKLMNO katanya. Gurunya bingung. Loh, dari mana kamu dapat itu? Ya, from you katanya. You said yesterday that water is H2O katanya gitu kan ya. O, Paham? H sampai O, Paham. Iya, sampai O. Jadi tuanya H2O. bukan TWO tapi TO gitu kan ya. Yesterday you said H2O, jadi HIJKLMNO gitu kan. Itu symbolic world. Nah, untuk atomic world dalam bentuk molekul apa segala macam bisa dikaji oleh komputasi. Ini dalam pendidikan kimia ya untuk memahami sisi ininya. Dalam chemical engineering, dulu chemical engineering adanya cuma proses engineering dan product engineering. Di ITS dan ITB ini sebetulnya, kayaknya di UI juga ini. Kalau yang disebut teknik kimia. Proses engineering, jadi lebih ke bagaimana desain reaktor supaya tidak pecah, supaya tekanan tidak terlalu tinggi, makanya tidak supaya meleleh, supaya suhu tidak terlalu tinggi, makanya dibahas heat transfer. Supaya tekanan tidak terlalu tinggi dibahas mass transfer. Lalu proses kontrol pakai persamaan diferensial dan sebagainya. Jadi lebih ke sini ya. Artinya orang yang senang kimia di SMA biasanya pas masuk teknik kimia bingung.
Loh, kok banyak fisikanya nih, gitu kan ya. Ada katanya mahasiswa ITS yang suka kimia, masuk teknik kimia, lalu kebingungan kok fisika melulu, gitu kan ya. Nah, kalau product engineering, walaupun ini pelajari dua-duanya, tapi yang di Indonesia lebih fokus ini. Ada di Twente misalnya ada yang sub yang fokus ke sini, ada sub yang fokus sini, dan ada yang baru di Twente University di Belanda misalnya. Ada yang disebut molecular engineering, ini yang kerja sama dengan ITB, dengan kimia ITB, bukan dengan teknik kimia ITB untuk double degree. Tapi sekarang kayaknya berakhir nggak dipelihara. Jadi kesan di ITB dapat MSI, di sana dapat MEng gitu kan ya. Double degree kerjasama. Nah, oleh itu. Nah, sekarang kita masuk ke istilah computation dan simulation. Ya, ini istilah apa itu bedanya computation dengan simulation? eh Kalau lihat di jurnal artikel di jurnal kan suka ada computational study of atau simulation of dan sebagainya. Apa bedanya? Sebetulnya simulation computation itu seperti tidak selevel sebetulnya, tapi eh, judul ini jadi agak kurang tepat juga. Sebetulnya komputasi termasuk kimia bisa dibagi dua antara simulasi dan non simulasi. Tapi yang non simulasi ini sering akhirnya dikasih judul ini. Seolah-olah komputasi itu adanya di sini gitu ya. Sebenarnya komputasi lebih luas, tapi ada simulasi dan non simulasi. Sekarang saya tanya untuk paham apa bedanya simulasi dengan non simulasi ya. Saya tanya misalnya ada kurva energi terhadap jarak. Ini seperti ini. Anggap ini kita pakai molekul yang sangat sederhana di atom aja. Sebetulnya kan kimia komputasi nggak mungkin digunakan untuk di atom saja ya. Maksudnya percuma lah kalau cuma di atom yang dikaji kan. Nah, kurvanya udah jelas ya, apalagi yang perlu dikaji terlalu mendalam gitu kan. Tapi ini kalau untuk molekul yang besar kan ininya jadi banyak ya. Ada ikatan CO, ada OO, ada CC, dan sebagainya. Ada yang rangkap, ada yang tunggal. Yang ini nanti kedalamannya beda, posisinya ini juga beda untuk setiap ikatan, gitulah ya. Kalau di atom akhirnya cuma ada satu kurva. Untuk terhadap panjang ikatan atau jarak antar inti atom. Ini jarak antar inti atom. Ada tulisan di sini sebutnya, kamu catat aja lah, kamu ingat ya, ini jarak antar inti atom. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau antara CC tunggal, ini misalnya CC tunggal lah, ini untuk ya ikatan karbon-karbon yang tunggal. Kalau untuk dalam lebih landai gitu ya, misalnya begitu. Nah, gitu ya. Coba jawab yang pertama dulu. Anggap ini CC tunggal. Kalau CC rangkap, dia bergerak titik ininya ke kiri atau kanan? Pakai true false saja. Pakai apa? Sukuratif ya. Coba ke kanan anggap true ya. Biasanya yang benar itu kanannya. Dianggap benar. Kalau ini CC tunggal, lalu ketika diganti CC rangkap, ininya geser kanan atau kiri. Kanan true, kiri false. Coba untuk memahami ini. Silakan, cepetan. Ke kanan itu true, ke kiri itu false. Kiri itu false. Kalau ini CC, karbon-karbon ikatan tunggal, lalu yang saya tanya adalah kalau ikatan rangkap ya. Oke, sudah separuh banyak jawab, saya kasih tahu aja jawaban sampai sekarang. 67% true, artinya ke kanan. Saya tanya pertanyaan lain lah, tapi tidak usah pakai Socrative.
CC rangkap dan CC tunggal mana yang lebih kuat ikatannya? Rangkap. Lengkap. Rangkap. Kalau lebih kuat, rangkap itu akan lebih pendek atau lebih panjang ikatannya? Pendek. Pendek. Jadi kalau rangkap mestinya di sini, titik yang paling stabilnya pada jarak yang lebih dekat. Jadi ini untuk pertama kalinya, kemarin-kemarin selalu mayoritas benar, termasuk tadi walaupun cuma 56% apa ya tadi ya, tetap mayoritas benar. Ini pertama kalinya mayoritas salah nih. Nah, mayoritas salah ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Lebih dalam itu kita anggap ini mestinya false ya. Ini sampai true-nya 73%. Wah, terbalik. True-nya itu bergeser ke kanan, salah. Sekarang true false-nya gini. Lebih dalam, kalau lebih dalam kita anggap true, atau lebih dangkal kedalaman ininya. Lebih dalam, misalnya ini lebih dalam, atau lebih dangkal. Lebih dalam itu true. True atau false. Jadi gini, kalau ada soal lewat Sokratif ini, kamu catat ya jawaban kamu. Supaya kalau salah jadi ingat. Dan ingat kenapa salah gitu ya. Ini untuk pembelajaran kamu juga kan. Oke, kita lihat lebih dalam atau ini udah separuh. Wih, hebat. Waktu 8 orang menjawab, 50%, 50%. Waktu 10 orang menjawab, 50%, 50% juga. Jadi pas ada 2 orang tambahan, jawabnya ada yang true, ada yang false. Waduh. Nah, sekarang udah agak berubah, tidak 50 lagi, 54% true. Lebih dalam. Lebih dangkal 46%. Kini, yang rangkap itu lebih kuat atau lebih lemah? Lebih kuat tadi katanya. Karena kalau lebih kuat jadi lebih pendek dan lebih dalam. Karena itu susah untuk putus. Kalau ini kan maksudnya putus ke arah sana, menjauh kan. Satu atom dan atom lainnya menjauh. Jadi perlu energi dari selisih segini ya. Segini energi yang ingat ini energi potensial energi ditulisnya, tapi semestinya energi sajalah, aja gitu ya, karena energi kimia sebetulnya, tidak potensial energi kinetik seperti yang di fisika ya. Ini kita sebut saja. Nah, sekali lagi, kalau untuk ikatan tunggal dia untuk dari sini ke sini butuh setinggi, melawan hambatan setinggi ini, kalau rangkap jelas harus lebih besar dari ini, artinya lebih dalam ya. Mayoritas benar kalau yang ini, walaupun sangat hampir sama ya. Nah, gambar ini sering disebut potensial Morse kalau di kimia fisik. Lennard Jones ada mirip, tetapi jauh lebih dangkal dan jauh lebih panjang di sini. Lennard Jones mirip. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Bedanya potensial Morse dengan bedanya Lennard Jones yang dibahas di kimia fisik. Ada yang tahu? Eh, ada yang jawab di chat belum ya? Belum. Lupa ya? Kalau potensial Morse untuk yang kovalen, potensial Lennard Jones yang non kovalen bukan Pak? Ya, untuk ikatan van der Waals antara lain ya. Ya, karena itu lebih tidak dalam karena lemah. Gitu kan? Ya. Jadi dan jaraknya lebih jauh. Ikan hidrogen itu bisa 2 sampai 3 angstrom, sedangkan kalau ikatan CC tunggal itu 1,4 sekian, 1,46 misalnya angstrom ya. Sedangkan itu bisa 3 angstrom kalau ikan hidrogen. Jadi kurvanya mirip-mirip, cuma enggak dalam. Nah, ini adalah contoh yang
sudah diajarkan di kimia fisik. Lalu yang saya akan bahas adalah bagaimana menentukan kurva jarak paling stabil. Tapi kalau dalam prakteknya itu dilakukan secara serentak untuk banyak ikatan ya dalam molekul. Jadi misal protein, mana struktur yang paling stabil? Dilakukan proses yang disebut optimasi geometri. Dicari titik minimum ini gitu ya. Kalau jarak awalnya, jadi misalnya jarak awalnya kita bayangkan segini dulu struktur awal. Lalu dia cara mencarinya adalah dia pakai garis singgung di sini tek sampai salah ya. Bukan. Ada yang caranya dengan cara apa namanya dibagi dua selalu, lalu dilihat lebih kecil atau lebih besar. Jadi dua titik ini cari energinya, lalu cari tengahnya. Kalau ini lebih kecil, dia ambil cari tengah-tengah antara yang lebih kecil ini dengan yang terkecil di antara dua ujung ini tadi. Ambil tengahnya lagi. Terus gitu ya. Kebayang ya mudah-mudahan. Jadi itu salah satu metode. Jadi dihitung energi, ada rumus energinya sebagai fungsi jarak misalnya. Tapi energinya dinamis karena bergantung pada atom-atom yang lain sehingga tidak ada rumus pasti. Jadi ini kalau cuma dua atom memang rumusnya pastinya luar biasa. Ya, kalau cuma dua atom, kurvanya udah ketahuan. Tapi kalau banyak atom kita tidak bisa terlalu pasti. Kenapa? Karena ketika kita mau optimasi jarak satu bagian dari molekul, bagian lainnya juga dioptimasi sehingga jaraknya terhadap atom yang lain itu akan mempengaruhi energinya. Gitu ya, perubahan jarak yang di tempat lain itu akan mempengaruhi energi di ikatan yang ini misalnya ya. Jadi saya sekali lagi, ini C, ini C misalnya, ada jarak sekian. Ini mau dioptimasi. Kita tidak bisa pakai rumus ini kalau atomnya banyak karena nanti kalau mendekat lalu di sini C-nya mengikat O lalu terbentuk di sini ikatan hidrogen nanti akan ada pengaruh terhadap sini gitulah ya. Jadi saling pengaruh sehingga harus dihitung tahap demi tahap. Nah, cara tahap demi tahapnya itu misalnya coba cari energi sini, coba energi sini. Ternyata lalu coba tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu misalnya lebih rendah, maka dia ini tinggi tapi ini tidak setinggi yang kanan misalnya sini. Maka kita cari tengah-tengah antara ini. Cari lagi berapa energinya. Terus gitu ya, dia selalu diambil tengah-tengah antara yang dua yang kecil itu. Lama-lama pasti nyampe ke sini, gitulah kira-kira. Kalau itu terus, kalau cara itu, misalnya cara itu. Jadi ini tahapannya yang saya barusan sebutkan. Mudah-mudahan kebaca ini warnanya agak kurang bagus. Tahap 1 tentukan geometri awal. Ini yang sering disebut tahap optimasi geometri. Tahap 2 hitung perkembangan energi. Lalu dicek. Apakah sudah dou E per dou R, ini dou E per dou R, ini dou E per dou theta, mestinya kok kenapa jadi begini ya? Ini dou E per dou V sebetulnya tadinya. Sudut ikatan, sudut torsi ya, atau sudut dihedral ini panjang ikatan. Misalnya kita pakai inilah. Ini saya kayaknya harus saya copy lagi, padahal di yang aslinya ini udah bagus nih. Ini tuh dou sebetulnya ya. Dou kenapa jadi begini? Pasti ekspor ke PDF. Jadi dou E per dou R ini turunan E terhadap R sampai 0. 0 itu maksudnya garis singgungnya mendatar kan. Kalau saya tanya sekarang. Di sini dou E per dou R, ini anggap E, ini anggap R. Di sini positif atau negatif? Coba Anda jawab. Nggak usah pakai Sokratif lah. Anda tulis di chat positif atau negatif kalau di sini. Di jarak ini jadinya ya di sini. Gimana? Tulis coba di sini turunannya. Turunan E terhadap R. Jadi DE per DR. Positif atau negatif? Di sini. Come on. Negatif, Pak. Apa? Negatif. Mungkin Negatif. Yang kalau di sini? positif berarti. Coba. Pakai true false saja lah ya. Positif itu true ya. Negatif itu false.
Kita yang di sini dulu aja. Di sini artinya di jarak ini ya. Ini kalau diterusin ke bawah tak motong akhirnya ya. Ini agak kanan dikit gitu lah. Kalau kita tarik ke bawah, tes yang di sini juga kalau tarik ke bawah ketemu ini. Yang di sini dulu. Nah, di sini. Nah, di sini positif, true atau negatif? False. Turunannya do E per do R. Turunan dari fungsi energi terhadap jarak. True or false? Baru separuh yang jawab, separuh lebih 2 orang. Sebentar saya lagi ada yang detik. Oke, 50%, 50%. Sudah 16 orang menjawab. Di sini sama banyak antara yang salah dan yang benar jadinya ya. Gampang ini mah. Kita lihat aja. Ini yang turunan itu artinya gradien. Gradien secara geometri itu gradien. Gradien itu naik dan turun kan ya. Kalau turun positif, salah. Kalau turun negatif, kalau naik positif. Di sini turun atau naik? Turun, Pak. Turun, Pak. Turun. Turun. Jangan bilang naik, Pak. Ini naik. Turun, Pak. Iya, turun ya. Naik atau turunnya harus dilihat dari kiri ke kanan ya, dengan R membesar ya. Jangan bilang, wah ini Pak, ini naik jadi positif. Ini turun gitu ya. Ini justru naik karena kita ngelihatnya dari kiri ke kanan. Jadi di sini ini ada separuh. Jadi Anda harus ingat nih yang masih salah nih. Cukup besar nih separuh. Separuh yang memilih ini jadi negatif. Turunannya di sini positif gitu ya. Nah, ada separuh yang harus mengingat kembali gradien, diferensial, turunan, dan sebagainya ya. Tidak akan sampai, karena ini komputasi artinya skill untuk menggunakan aplikasi ya. Kita tidak akan sampai menurunkan persamaan matematik misalnya. Kalau itu masuk aja kuliah kimia kuantum ya. Kalau ini lebih skill, tapi prinsip-prinsip yang sangat mendasar itu tetap perlu tahu. Tanpa harus ngutik-ngutik persamaan matematiknya gitulah. Nah, akhirnya di sini nanti begini. Kesimpulannya nanti kalau ini soalnya sekarang. Kalau do E per ini do ini maksudnya ya diferensial nih ya. Do E per do R positif, kira-kira di tahap berikutnya, ini bukan cara pakai bisection yang tadi saya bahas, cara bisection ya, ada 2 titik lalu cari tengahnya dan seterusnya itu sampai dapat yang paling kecil. Selama masih lebih kecil kita cari lagi di antaranya dan seterusnya. Ya sebetulnya itu kalau di antaranya lebih banyak untuk mencari akar sih, akar persamaan kuadrat misalnya atau akar persamaan polinom, bukan untuk mencari titik minimum sebetulnya. Nah, sekarang kita pakai cara ini. Seandainya kita pilih anggap jarak awalnya antar 2 atom adalah 1,6 angstrom ternyata atau 1,3 angstrom berapapun lah ya. Pas dihitung turunan energi terhadap jarak antar inti atom ternyata positif. Pertanyaannya sekarang,
langkah berikutnya untuk mencari R equilibrium, disebutnya R equilibrium, atau panjang ikatan paling stabil, atau akhirnya disebutnya panjang ikatan yang ada di literatur, adalah di sini nih sebetulnya ya, pas titik paling minimum. Maka untuk mencari itu, dengan data ternyata dihitung energi terhadap jarak turunannya positif, kita harus kecilkan atau besarkan. Besarkan itu true, kecilkan itu false. Silahkan Anda pilih true, false. Jadi true sekali lagi, dengan mengetahui dari suatu komputasi misalnya dapat segini, positif nih turunannya. Maka setelah ini jaraknya harus dikecilkan atau dibesarkan. Dibesarkan atau kecilkan? Besarkan dulu ya. Besarkan atau kecilkan? True itu besarkan, false itu kecilkan. Supaya dapat titik paling dengan energi paling minimum. Ya. Kalau sudah minimum jelas turunannya 0. Ya. Kalau sudah di sini jelas garis singgungnya kan, kalau di sini garis singgungnya naik, kalau ini garis singgungnya turun, kalau di sini garis singgungnya itu loh. Saya kalau ngomong barusan kamu jadi tahu jawabannya nih, tapi nggak apa-apa lah, kita lihat aja benar atau enggak. Loh, masih 50%, 50%, lalu sekarang berubah menjadi ada yang agak naik, ada agak turun, tapi masih sangat dekat dengan 50%-an. Sekarang makin berubah. Oke, 38% bilang true, diperbesar. 62% bilang false. Jadi dikecilkan jaraknya. Kan ini positif. Kalau positif jelas bukan di sini kan, di sini kan. Turunannya positif. Artinya ya jelas harus dikecilin. Tapi nanti kejauhan, misalnya kejauhan akhirnya di sini berubah menjadi negatif, misalnya ya harus digedein sampai akhirnya mendekat 0. Tapi biasanya dalam komutasi bukan sampai 0, tapi sampai misalnya sampai 10 kali 6, 0,000001 udah dianggap benar lah gitu. Ya, tidak harus sampai betul-betul 0. Ditetapkan batas yang kita ingin capai gitulah. Mudah-mudahan ngerti. Nah, sekarang gini. Misalnya tadi dua atom tadi ya. 2 atom lalu mendekat. Ternyata kelebihan, jauhin lagi. Dekatin lagi sampai makin lama gerakannya makin kecil sampai suatu saat akhirnya ketemu titik minimum. Itu langkah-langkah komputasi kira-kira seperti itu. Tidak terasa aneh kalau untuk di atom memang. Tapi kalau untuk banyak molekul ya memang itu dilalui ya. Untuk banyak atom maksud saya. Molekul besar protein misalnya. Proses perhitungan energi minimumnya dengan cara itu. Pertanyaan berikutnya. Kalau molekulnya bayangkan itu molekul besar, ikatan di sini memanjang, ikatan yang satu lagi memendek. Pada tahap perhitungan berikutnya ikatan yang satu dan seterusnya lah ya. Setiap ikatan itu akhirnya berubah-ubah terus. Sehingga kalau divisualkan, nah ini tahap pertanyaan berikutnya adalah ini. Jika struktur awal dan struktur berikutnya divisualkan dan ditampilkan bergantian dengan jeda waktu yang singkat, misalnya per 0,1 detik itu ganti gambar. Apa yang akan Anda lihat? Akan kelihatan seperti vibrasi gitu ya. Mendekat, menjauh, mendekat, sampai akhirnya suatu saat diam. Suatu ikatan tertentu tidak bertambah panjang lagi, tidak bertambah pendek. Jadi seolah-olah terjadi dinamika di situ. Jadi ada perubahan struktur untuk menuju keadaan yang paling stabil. Pertanyaan saya, apakah perubahan struktur yang terlihat itu bisa disebut simulasi atau bukan simulasi? True, false, silakan. Anda untuk yang ini sekarang. Yang tadi mayoritas sudah benar ya. True simulasi atau non simulasi? Kalau untuk setiap tahap perhitungan pencarian panjang ikatan yang paling benar, yaitu yang energinya paling rendah. Tapi jangan bayangkan cuma 2 atom ya, sebetulnya banyak atom sehingga memang perlu bantuan komputer supaya cepat. Itu disebut simulasi atau karena kita ngelihat dia bergetar soalnya ya. Panjang, pendek, akhirnya ketemulah titik minimum. Simulasi true atau non simulasi false.
Oke, sudah separuh lebih, 73% bilang simulasi. Nah, ini mayoritas salah kalau yang ini. Kalau sebelum J yang pun kedua kalinya nih mayoritas salah. Ya. Non simulasi. Karena gerakan itu bukan gerakan alami atau yang meniru gerakan yang akan terjadi secara alami dari satu keadaan dari suatu struktur ke struktur yang lain. Itu cuma proses komputasi mencari energi minimum saja. Bukan simulasi. Kalau simulasi ada Nah ini. Contoh simulasi seperti ini. Kumpulan molekul yang bisa saling berinteraksi, misalnya karena ikan hidrogen atau van der Waals dan lain, diberi kecepatan awal masing-masing. Atau anggap aja atom bolehlah argon misalnya. Argon kan ada van der Waals-nya juga ya. Kasih kecepatan awal. Jadi masanya sudah tahu, kecepatannya tahu, di awal posisinya tahu, jumlah molekulnya ada berapa banyak, 100 atom misalnya atau 100 molekul. Panjang ikatan CC tahu dan seterusnya. Bayangkan, nah ini sayangnya saya tidak kasih gambar. Mestinya di sini saya kasih gambar ya. Nantilah saya perbaiki. Jadi di sini misalnya bayangkan ini ada atom, ini ada atom, ini ada atom, ini ada atom. Lalu ke sana ada atom lagi. Ya. Kita ingin mencari gaya yang bekerja pada atom ini. Maka dia tergantung pada atom yang di sini. Terlalu pendek atau terlalu panjang. Kalau terlalu pendek dia akan terdesak ke sana. Tapi kalau ini terlalu panjang dia akan ketarik ke sini, dapat gaya. Terhadap atom yang di atas dia dapat gaya juga. Bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung dia kepanjangan atau kependekan. Mudah-mudahan Anda paham bahwa kalau kepanjangan pasti dia tertarik ke atas. Logis? Logis ya, karena terlalu panjang dia akan memendek. Tapi kalau ini terlalu pendek dia akan tertolak ke bawah. Jadi kita hitung masing-masing gaya yang dialami ini. Ada yang ke sini misalnya, ini ada yang ke bawah ternyata. Terhadap atom ini misalnya ke sini, lalu ada atom lagi yang agak jauh di sini, ikan hidrogen misalnya, ada interaksi juga walaupun lemah. Nanti kita cek, ditarik misalnya kalau ikan hidrogen, ditarik ke sana. Nah, jumlah gaya itu dijumlahkan. Ya, gaya total kita jumlahkan. Akibat atom-atom yang ada di dekatnya ya. Yang jauh bisa diabaikan kadang-kadang kalau untuk simulasi. Dari gaya itu bisa dihitung percepatan. Dari percepatan kita pakai rumus setengah VT sama dengan V0 plus AT dapat kecepatan berikut dari si atom tersebut. Jadi kita hitung per atom. Lalu pakai rumus, Anda kan pernah tahu rumus posisi sama dengan setengah AT kuadrat plus V0 T plus posisi awal. Ya. Saya lupa ini jangan-jangan ya ngerekam ya. Anda nanti lain kali ingetin ya kalau saya lupa. Oh enggak, udah direkam ya? Masih Udah. jalan Saya kok, pikir Pak. Ya, kelupaan udah direkam. direkam dari tadi pagi. Dari Oke. tadi mulai. Ya, siap. Dari awal ya, saya pikir lupa. Oke, jadi gini, gayanya dapat. Kalau gayanya dapat, bisa dapat apa? Coba berdasarkan hukum Newton. Massa bisa dapat, percepatan juga bisa dapat. Iya, kalau kita tahu massa si atom itu, lalu gaya totalnya tadi ke kiri, ke kanan, sekali dijumlahkan pakai sigma F gitu ya. Kalau sigma F-nya tahu, pakai rumus sigma F dan MA, dapat percepatan kan? Ya. M-nya tahu misalnya massa atom itu. Percepatan dapat. Percepatannya bisa diuraikan karena dia berupa vektor. Ada AX, AY, AZ. Sehingga kita bisa tahu kecepatan berikutnya dari arah X, Y, Z. Totalnya tinggal pakai Avogadro, Pythagoras ya. Posisinya juga bisa kita tahu karena X rumusnya setengah AT kuadrat tambah P0XT tambah X0. Tapi A-nya A pakai A yang X, arah X. Percepatan arah X. Nanti Y-nya juga bisa dihitung. Setengah AT kuadrat sama rumusnya persis. Tapi A-nya pakai percepatan yang arah Y. Akhirnya kita dapat posisi X, Y, Z yang berikut. Jadi si atom bergerak. Itulah simulasi. Terasa nggak bedanya dengan yang tadi? Supaya Anda paham apa yang simulasi, apa yang non-simulasi. Coba Anda pikirkan kembali. Terasa nggak bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan cuma, oh turunannya positif. Kalau positif di sebelah kanan. Oh terlalu panjang, kita pendekin. Pendekin kelewatan. Ternyata turunnya menjadi negatif. Oh agak dibedain lagi. Nah karena membesar mengecil itu akhirnya
Kalau kita visualkan jadi berupa gerakan. Tapi gerakan itu bukan dihitung gayanya, lalu percepatannya bukan real. Itu cuma sekedar usaha matematik untuk menemukan titik yang paling rendah. Maka ketika divisualkan itu bukan simulasi. Sedangkan ini ada komponen T. Jadi akhirnya ada cara gampangnya adalah ini silakan Anda baca, ini yang paling bawah ini nanti ya. Jadi cara gampangnya gampang. Oh, di sini tidak saya tulis. Cara gampangnya ya udah ini saya tuliskan dalam satu kalimat. Kalau yang disebut simulasi termasuk simulasi dinamika molekul ya, namanya MD atau MDS. Molecular Dynamics atau Molecular Dynamics Simulation. Itu pasti di dalam perhitungannya ada faktor waktu. Karena ingin tahu nanti dia berubah posisinya terhadap waktu bagaimana. Maka tadi setengah A, T kuadrat, tapi bukan T sebetulnya. Kasih delta T. Delta T-nya kecil sekali, mungkin nanosecond. Karena perubahan malah picosecond. Perubahannya dari waktu ke waktu di level atom itu pasti gerakannya luar biasa. Secepat kedipan mata gitulah ya, atau malah lebih cepat dari kedipan mata. Makanya harus waktunya dihitung kecil-kecil kalau untuk molekul kecil ya. Jadi itu ada faktor setengah kali A kali delta T kuadrat tambah V0 kali delta T, V0 X misalnya untuk arah X, ditambah X0. Sehingga kita dapat posisi dari waktu ke waktu. Jadi simulasi itu ada faktor waktu. Walaupun ada simulasi jenis lain nanti kita bahas belakangan. Tapi untuk yang disederhanakan, kalau yang non simulasi dia cuma usaha untuk mencari jawaban tentang panjang ikatan berapa sih kalau energinya minimum. Tapi selama proses menuju struktur yang benar itu bisa seolah-olah bergerak, tapi nggak ada faktor waktu di situ. Itu cuma mencari. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini mengenai simulasi dan non simulasi? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Jadi tadi kamu mayoritas salah ya, menjemput bahwa pencarian kadar minimum yang akhirnya kelihatan bergerak itu disebut simulasi, bukan? Ya. Nah, lalu ada parameter dan variabel. Apa bedanya parameter sama variabel dalam kimia komputasi? Parameter adalah untuk satu perhitungan tertentu dia tidak berubah-ubah. Tapi bukan berarti konstanta. Konstanta lain lagi. Misalnya kalau massa elektron itu konstanta namanya. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau ada istilah yang lengkap tentang angka yang menunjukkan karakter dari suatu partikel atau apapun ya, maka angka itu bisa berupa konstanta, bisa berupa parameter, bisa berupa variabel. Apa bedanya? Kalau konstanta seperti kecepatan cahaya di vakum, selalu segitu. Kalau parameter itu adalah yang tetap selama satu simulasi tertentu, tapi kalau kita ulang simulasinya bisa saja beda lagi. Kalau variabel selama satu simulasi berubah terus. Ya. Coba pada simulasi gerak molekul dalam suatu gas misalnya, kita hitung massa gas itu, bukan hitung, massa gasnya itu sudah tahu, argon misalnya massanya sekian. Lalu kita hitung interaksinya dengan atom-atom sekitarnya. Oh, ternyata gayanya ke arah sana. Lalu kita hitung posisinya setelah 1 nanosecond berikut. Ternyata pindah ke sini. Nanti hitung lagi berikutnya, nanti pindah lagi ke sana dan semuanya, nanti gasnya bergerak terus ya. Nah, pada simulasi yang saya ceritakan itu, massa molekul itu masuk parameter atau variabel. Silakan, cepetan. Parameter tetap karena masanya, Pak. Iya, karena masanya selama simulasi itu massa dia akan segitu terus. Tapi kalau simulasi kita ulang, sekarang saya ingin coba bukan argon tapi molekul air, atau kita ingin lakukan untuk helium, massanya bisa berubah. Gitu deh ya. Kalau dari simulasi ke simulasi berikut itu bisa. Sebentar, ini ada yang nelpon.
Oke, kita lanjutkan. Jadi ini jelas parameter. Tapi ini bukan konstanta ya, karena konstanta itu misalnya apa namanya tadi, muatan elektron misalnya selalu 1,6 kali 10⁻19. Kecepatan cahaya itu konstanta. Lalu permitivitas listrik dalam vakum epsilon 0 misalnya. Terus, nah itu semua konstanta ya. Tetapan Planck misalnya, ya H ya selalu segitu. Tapi kalau massa molekul ini maksudnya bisa kita ubah kalau kita lakukan simulasi kedua, tapi molekulnya berbeda gitu lah maksudnya ya. Posisi molekul apa? Variabel ya Pak. Variabelnya, karena posisi selalu berubah. Gaya yang bekerja pada molekul? Variabel juga Pak. Variabel. Kedalaman potensial pada interaksi antar molekul? Variabel juga Pak. Enggak. Kalau ini Parameter. parameter. Jadi kurva ininya tetap, cuma dia jaraknya bisa beda sehingga memang energinya bisa beda. Jadi ini kurva ininya tetap, kedalaman ini kan maksudnya. Kedalaman ininya tetap untuk interaksi antar atom tertentu. Tapi bisa saja dia sedang di sini atau sedang di sini. Energinya yang variabel. Ngerti ya? Oke? Energinya variabel karena dia tergantung pada jarak sedang di mana. Tapi posisi ininya akan tetap di sini. Selama satu simulasi loh ya. Kalau simulasinya diganti ya tentu bisa berbeda karena kita simulasi zat yang lain lagi gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan paham lah ya. Jadi sudah kecepatan molekul ya jelas variabel gitu kan ya. Nah, kedalaman potensial ini adalah parameter. Kecepatan awal itu parameter parameter juga karena di awal kan. Kecepatan awal. Kecepatan sepanjang simulasi memang berubah-ubah. Jadi, nah sekarang konsep dasar kimia komutasi ada yang disebut sebagai pemodelan, ada kestabilan dan sebagainya ya. Saya bahas satu-satu beberapa konsep dasar. Pemodelan itu menentukan cara pandang kita terhadap realitas. Misalnya molekul atau zat cair atau apapun. Dan merumuskan hubungan matematika di antara berbagai parameter dan variabel tadi. Jadi yang disebut parameter dan variabel itu ada rumus-rumusnya nanti, gitulah ya. Misalnya posisi, ada posisi berikut pakai rumus setengah A kali delta T kuadrat tambah V0 kali delta T tambah X0 misalnya gitu ya. Dalam arah X, dalam arah Y, dalam arah Z. Artinya ada hubungan matematik. Pemodelan itu adalah menetapkan cara pandang kita terhadap itu, lalu merumuskan juga hubungan matematiknya. Nah, model itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Model atom kuantitatif itu Niels Bohr sudah kuantitatif, tapi kalau model atom Dalton dan sebagainya, Thomson misalnya itu masih kualitatif. Tapi di saat sekarang setiap orang bicara model, apalagi di kimia komutatif, pasti kuantitatif gitulah ya. Ini di masa lalu ini. Energi kestabilan. Energi selalu ada hubungannya dengan kestabilan, karena yang stabil kalau apa tadi? Silakan. Stabil kalau silakan. Sudah mencapai energi yang paling minimum, Pak, tadi. Iya, energi minimum yang mungkin ya. Ya. Energi yang mungkin minimum yang bisa dicapai itu akhirnya disebut stabil. Ya. Stabil itu beda dengan apa ya? Ada satu yang kadang-kadang membingungkan ya, saya lupa saya. Ini dulu aja lah ya. Pokoknya kalau stabil energinya minimum. Terus ada hukum, yang disebut hukum apa? Nah, ini hukum dan teori ini perlu tahu karena kita akan menggunakan banyak hukum dan banyak teori dari kimia fisik ya. Hukum itu pola keteraturan yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Ternyata gini misalnya hukum tuh. Yang disebut hukum misalnya contohnya apa, sebut salah satu hukum di kimia? Hukum apa? Hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa Pak. Ya, hukum Lavoisier misalnya, hukum kekekalan massa. Kenapa? Bagaimana orang akhirnya merumuskan hukum kekekalan massa? Kan dari pola keteraturan kan. Reaksi ditimbang, hasil reaksi ditimbang, ternyata sama. Dicoba reaksi yang lain. Reaksinya ditimbang, ternyata lebih berat. Tapi hasil reaksinya ya lebih berat juga. Jadi, tapi tetap sama hasil reaksi dan reaksi.
Diulang-ulang selalu tetap. Suatu saat pernah kok kurang. Tapi kalau ditempatkan dalam ruang tertutup, ternyata tetap lagi. Berkurangnya itu karena dihasilkan gas, misalnya gitu ya. Akhirnya konsisten selalu ada pola-pola keterangan, yaitu massa sebelum dan sesudah selalu sama. Maka disebutlah hukum kekekalan massa. Ya. Nah, hukum kekekalan massa itu cuma menceritakan keteraturan tadi, bahwa massa sebelum dan sesudah. Kenapa kok bisa massa sebelum dan sesudah sama, tidak berubah? Nah, hukum tidak menjelaskannya. Itu yang kamu harus paham. Cuma menceritakan keteraturan tapi tidak menjelaskan. Lalu yang menjelaskannya apa? Teori namanya. Gitu ya. Sebagai contoh, kenapa kok hukum misalnya? Karena reaksi kimia menurut teori atom Dalton cuma sekedar nyambung putus. Ya, tidak ada yang hilang atomnya, tidak ada juga tiba-tiba terbentuk. Ya jelas massa akan tetap karena cuma sekadar nyambung putus nyambung gitu ya. Jadi ini teori atom Dalton makanya namanya, karena teori bisa menjelaskan hukum Lavoisier tadi. Gitu ya. Terus nah, hal lain yang perlu diketahui adalah permukaan energi potensial atau disebut potential energy surface. Sekarang bayangkan ini. Kalau R1-nya cuma ada 1 biji saja, maka kita dapatkannya bukan potential energy surface, bukan berupa surface tapi berupa curve ya, kurva. Tapi bayangkan misalnya ada R, lalu ada R yang lain lagi. Misalnya H2O kan ada OH, jangan H2O, HCN aja lah ya. C tengah itu ada jarak ke N, ada jarak ke H. Misalnya jarak ke C ke NX ini, C ke H-nya ke dalam sana, tegak lurus ke dalam gitu ya, ke arah dalam. Maka ke arah sana juga bisa naik turun, ke arah sini bisa naik turun, sehingga diperolehlah permukaan kan. Bisa naik turun kita bergerak dalam bidang datar ini, maka energinya bisa turun, bisa naik. Dan naik turunnya itu seperti lembah dan bukit dalam bentuk, nah itulah yang disebut permukaan energi potensial. Ya, jadi minimal yang disebut permukaan energi potensial variabelnya harus lebih dari 1 ya, karena kalau cuma 1 akhirnya kurva namanya. Tapi kalau lebih dari 1 akhirnya jadi permukaan. Tapi kita hanya bisa membayangkan sebagai manusia yang daya imajinasinya terbatas pada 3 dimensi ya, 3 dimensi, maka kita hanya bisa membayangkan kalau variabelnya 2. Kalau banyak tetap kita sebut permukaan energi potensial ya, kita sebut surface, potensial energi surface, walaupun per surface-nya secara visual kita tidak bisa bayangkan lagi kalau banyak. Nah, pertanyaan saya begini, coba Anda tulis kalau kita cuma ada 2 variabel, itu panjang ikatan 1 dan panjang ikatan 2, sudut dianggap selalu 180 derajat misalnya ya. Jadi cuma ada contoh HCN tadi, HC, R1, CN, R2 misalnya. Lalu kita buat permukaan energi potensial. Saya tanya sekarang, 3 sumbunya apa saja untuk HCN? Jadi saya tanya di short answer ya. Short answer. Sumbu ke-1 apa, sumbu kedua tulis nama ya biar. Jadi saya ulangi tadi, kita akan membuat PS. PS itu surface potensial, pakai bahasa Inggris ya tulisnya, energi surface ya. Akan buat PS potensial atau permukaan energi potensial dalam bahasa Indonesia untuk HCN dengan variabel panjang ikatan HC dan CN. CN-nya tapi mesti rangkap 3 ya. Kalau digambar dalam 3 dimensi, sebutkan ketiga koordinat tersebut. Jadi koordinat 1 itu apa, koordinat kedua apa, koordinat ketiga apa. Coba silahkan Anda jawab. Soalnya bisa dibaca kembali karena saya tuliskan di situ. Jadi koordinat pertama kamu sebut apa, koordinat kedua kamu sebut apa, koordinat ketiga kamu sebut apa.
Coba paham atau tidak apa yang saya bahas barusan. Gampang jawabannya. Koordinat 1, koordinat 2, koordinat 3. Ya, agak cepat. Aman, dipercepat. Baru 3 jawaban nih. Oke, sudah cukup banyak yang menjawab. Yang benar adalah untuk tadi ada HCN, panjang koordinat pertama adalah panjang ikatan, misalnya ke arah sini gitu ya. Panjang ikatan CH ke C. Yang kedua ke dalam, ini ke dalam maksudnya bukan ke atas ya. Ini ke depan, ini agak ke depan gitu, ini agak ke dalam, sudutnya 90 derajat. Ini agak ke dalam adalah jarak CN. Yang ketiga adalah energi molekul. Kalau mau tidak pakai energi potensial ya, boleh juga pakai energi potensial lah, pakai konsep di fisika. Sebetulnya kalau dalam kimia akhirnya kita sebutnya energi molekul saja ya. Energi molekul atau energi potensial, lalu jarak KC, jarak itu. Ada yang menjawab jarak dengan sudut. Memang betul kalau HCN nanti ada sudut HCN, tapi kan makanya saya bilang tadi HCN itu dianggap sudutnya 180, jadi kita anggap tetap. Tapi kalau yang mau lebih lengkap, memang variabelnya memang 4 dimensi sebetulnya. Saya ulangi ya yang 4 dimensi. Yang pertama sini jarak antara H dan ke C, yang kedua adalah
jarak C ke N. Yang ketiga yang kita tidak bisa bayangkan kalau secara visual itu sudut antara H, C, N. Karena bisa saja bukan 180 tapi 170 misalnya, ada agak nekuk gitu kan ya. Yang terakhir yang ke atas itu adalah energi. Nah, untuk yang 4 dimensi itu kita tidak bisa lagi membayangkan seperti apa. Tapi kalau cuma 2, sudutnya dianggap 180 derajat, saya ulangi tadi, ini adalah sumbu tegak, ini nanti gambarnya saya lengkapi ya. Ini adalah jarak, ini adalah jarak juga, tapi CN, yang ini CH. Maka dengan mendekat dan menjauhnya jarak ini dan jarak ini, energi akan bisa naik, bisa turun. Maka kita akan melihatnya sebagai permukaan. Gitu ya. Nanti permukaannya seperti apa nanti kita bayangkan kemudian lah. Tapi pokoknya secara sederhana saja, dengan berubahnya variabel R1 dan R2, maka energi bisa naik, bisa turun. Sehingga kita dapatkan potensial energy surface. Ya. Variabel strukturnya biasanya ini sudah disebut tadi, Anda pasti sudah sangat paham ini panjang ikatan, sudut ikatan sudah. Ini yang akhirnya harus saya jelaskan. Nah, saya jelaskan sekarang saja. Bayangkan tanah. Nanti ini juga saya tambahkan gambar juga mestinya. Tanah itu ke depan itu ke arah depan, ke arah kita itu ada yang ke arah atas tapi agak ke arah kita, ke arah bawah agak kiri itu ke arah kita juga, ini ke arah kita. Lalu untuk tanah ada C satu lagi, di belakang sana ada C misalnya. Lalu ada yang ke atas juga ke arah agak menjauh gitu ya. Ini ada ke arah sini, agak menjauh ke sana, ini juga agak menjauh sana. Akhirnya sering digambarkan dalam apa namanya? Apa Newman namanya di yang organik? Proyeksi Newman. Proyeksi Newman, Pak. Proyeksi Newman, betul. Jadi kita karena C-nya kenapa disebut proyeksi? Karena C1 dengan C2-nya numpuk gitu ya. C yang sebelah depan kelihatan, C yang sebelah belakang tidak kelihatan. Itu proyeksi Newton. Lalu ada yang Newman ini yang sana gitu juga. Ini anggap sudutnya 0. Lalu yang depan ini kita putar sehingga yang tadinya ke atas jadi ke sini, sehingga sudut ini menjadi 60 derajat misalnya. Nah, sudut itulah yang disebut sudut dihedral. Ya. Itu sudut dihedral. Mudah-mudahan paham. Jadi kalau sudut dihedral menyangkut, kalau sudut ikatan kan cuma 2 ikatan. Ikatan ini, berapa sudutnya? Udah. Tapi kalau sudut dihedral, bayangkan ini tadi atom di depan kita, ke arah kita, ke sini ke C, satu ikatan, ke C yang di belakang sana, ikatan kedua, lalu ke H yang di belakang sana, ikatan ketiga. Jadi melibatkan 3 ikatan. HC, CC, CH yang di belakang sana. Ada 3 ikatan. Sedangkan sudut ikatan hanya melibatkan 2 ikatan. Ya, diingat, sudut ikatan hanya melibatkan 2 ikatan, sedangkan sudut torsi melibatkan 3 ikatan. Nah, struktur sebetulnya sudah cukup dengan 3 variabel ini sebetulnya. Selama simulasi inilah yang berubah sebetulnya. Ya, 3 jenis variabel struktur itu. Oke, ini mekanik molekul sudah saya singgung sepintas, tapi saya kira sampai sini dulu lah. Nanti kamu baca lagi, ya, kalau sesempatnya saya tambahkan gambar-gambar, tapi nanti setelah ada gambar-gambar kamu baca lagi, supaya paham betul setiap konsep yang saya sebut ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Jangan kalau ada. Udah cukup jelas? Ini hadir semua ya hari ini. Sebelumnya ada satu Cukup, Pak. orang tidak hadir, tapi izin. Tapi sekarang semua hadir, bagus. Sampai ketemu kalau gitu sudah dulu sampai ketemu hari Selasa depan ya. Iya, Pak. Satu. Nanti ingatkan saya tentang rekaman ya. Ya, baik, Pak. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Iya, Waalaikumsalam mau ini warahmatullahi kita wabarakatuh. Waalaikumsalam bentar sebelum warahmatullahi keluar. Ini ada yang udah keluar belum? Belum. Belum, Pak. Gini, saya belum keluar. Saya tulis di chat. Kalau bagi yang ingin ikut nanti jam 4:45, masih sejam lagi ya.
Eh, ini sebetulnya di eh, WhatsApp group sudah ditulis tautannya untuk Zoom apa, tapi ini tambahkan, udah kebaca ya? Tambahkan dengan yang diberi, tinggal tambah garis miring pas, jadi tidak akan ditanya password gitu ya, supaya saya tidak susah-susah ngirim passwordnya ke kamu. Jadi tinggal garis miring pas, itu tidak akan ada password. Ya, Iya. jangan kasih tahu ke yang lain yang di luar kelas ini. Ya. Iya. Oke, ya saya kira itu saja. Terima kasih. Yuk, mari. Terima kasih, Pak. Terima Yuk, kasih, Pak. sampai Terima kasih jumpa ya. Pak, sehat-sehat Pak. Terima kasih, Bapak.